Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar bantuan untuk pelajar dan mahasiswa sebesar 1 juta rupiah. Yang bisa kawan-kawan cek sekalian hanya menggunakan HP bermodalkan nomor MSN. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, jadi buat kawan-kawan siswa ataupun mahasiswa yang ingin mengecek apakah kawan-kawan dapat bantuan dari Kemendikbud, kawan-kawan hanya tinggal menyediakan yaitu nomor NISN atau nomor induk siswa nasional, kemudian hanya menyiapkan juga tanggal lahir dan nama ibu kandung. Jadi hanya 3 itu aja, kawan-kawan sudah bisa cek apakah kawan-kawan salah satu orang yang mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Nah, nomor NISN sendiri, ini kita bahas dulu ya bagi kawan-kawan yang nggak tahu. Nomor NISN sendiri itu bisa kawan-kawan cek di kartu NISN ataupun ijazah. Nah, ini contoh kartu NISN. Nah, kartu NISN ini biasanya dikeluarkan oleh sekolah. Jadi kawan-kawan yang masih memiliki kartu NISN seperti inilah tampilannya. Tapi beda-beda ya, nggak semua sekolah itu sama. Jadi kurang lebih seperti ini kartu NISN yang memuat 10 angka, yaitu nomor identitas siswa nasional, 10 digit angka ya. Jadi kalau misalnya nomornya itu kurang dari 10 ataupun lebih dari 10, berarti bukan itu dia. Dia nomor NISN hanya 10. Nah, jadi kawan-kawan yang nggak ada nomor NISN bisa juga lihat di ijazah. Karena di ijazah, baik itu ijazah SD, SMP ataupun SMA, memuat nomor NISN. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia ya, nomor induk siswa nasional, 10 digit angka. Nah, jadi kawan-kawan bisa cek di ijazah kawan-kawan juga. Karena apa? Nomor NISN itu dari SD sampai SMA itu sama. Tetap 10 digit angka. Nah, jadi itu dulu yang penting kawan-kawan harus punya dan harus kawan tahu gitu ya. Oke. Karena apa? Di sini lumayan juga lah bantuannya kalau kita bisa tahu ya. Bahwasanya di sini aku cek di website resmi dari Program Indonesia Pintar, yaitu ini dia. Nih ya. Jadi setiap jenjang itu beda-beda. Karena di sini yang pertama ya, tingkat SD, MI ataupun paket A mendapatkan 450.000 per tahun. Kemudian bagi yang kawan-kawan SMP, MTS ataupun paket B sebesar 750.000, dan yang SMA sederajat mendapatkan uang 1 juta. Nah, itu untuk para pelajar. Sedangkan untuk teman-teman yang kuliah itu beda lagi, lebih besar lagi bahkan gitu ya. Di sini aku bisa ceknya di website Program Indonesia Pintar. Nah, jadi paling kecil itu 450.000 bagi kawan-kawan yang di SD, kemudian 750.000 yang SMP sederajat, dan yang 1 juta untuk kawan-kawan SMA sederajat. Lumayan besar. Nah, jadi setelah kawan-kawan sudah punya persyaratan seperti aku bilang tadi, yaitu nomor NISN, kemudian tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung, kawan-kawan bisa cek langsung ke websitenya, yaitu kita ketik aja di Google. Nah, di Google kita ketik aja PIP Kemdikbud, yang nomor 2 ini ya, KIP Kemdikbud. Nah, ini kalian ketik, nanti kalian scroll aja ke bawah, kemudian kalian pilih yang PIP, yang ini alamatnya pip.kemdikbud.go.id. yang PIP ini kalian ketik. Oke, setelah terbuka websitenya Program Indonesia Pintar, langsung aja kalian ke kiri, yaitu cek penerima PIP, yang ini ya, cek penerima PIP. Oke, nah jadi sini seperti yang bilang tadi, kalian hanya memerlukan nomor NISN, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Oke, jadi sini langsung kita cek. Nah, untuk tanggal lahir sendiri sini ada formatnya ya. Di sini tahun, bulan, baru hari, baru tanggal. Jadi bukan tanggal, bulan, tahun enggak, tapi menggunakan format tahun, bulan, dan tanggal. Nah, masing-masing 2 digit. Jadi kawan-kawan nggak bisa ngetik misalnya kawan-kawan lahir di tanggal 4 Februari 2003. Jadi kan nggak bisa ngetik 4 Februari 2003. Nggak bisa, ini salah. Bukan begitu formatnya. Oke. Jadi kawan-kawan harus cek menggunakan fitur tanggal yang setelah mereka sediakan. Jadi sini kalian ketik dulu tahun 2003.
Nah, kalau misal muncul seperti ini, kalian klik aja di sini dulu, kalian ganti tahunnya ya. Kalian klik di tahun, ini kan 2020, kalian klik, kemudian kalian geser menggunakan tanda panah ini. Nah, kan dia 2003 nih, 2003 Februari tanggal 4. Nah, jadi formatnya seperti ini. Barulah kita masukkan nama ibu kandung. Oke, setelah semuanya kalian isi, yaitu nomor NISN, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, baru kalian cek data. Jadi formatnya jelas dan seperti ini. NISN itu yaitu 10 digit angka yang bisa kawan-kawan cek di jajah ataupun di kartu NISN. Kemudian penulisan tanggal lahirnya itu tahun, kemudian 2 digit bulan dan 2 digit tanggal. Jadi nggak bisa duanya ini kayak gini, duanya hanya 1 angka, empatnya 1 angka enggak, tapi harus dikasih tambahan angka 0 di depannya ya. Kemudian kita klik cek data. Oke. Nah, jadi kawan-kawan yang layak mendapatkan bantuan PIP ini, dia bakal muncul di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada jenjangnya. Ini dia sekolah di SMK. Kemudian tahun penyaluran. Ini tahun penyaluran maksudnya cairnya itu tahun berapa gitu. Nah, ini tahun 2020 berarti dia layak mendapatkannya. Kemudian situ bakal muncul identitas kita itu nama, sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bank penyalur. Nah, untuk bank penyalurnya ini ditentukan oleh ini ya, sekolah. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita misalnya di sini bank penyalurnya Bank BNI. Berarti kita harus ke Bank BNI, bukan ke BRI ataupun bank-bank lainnya. Oke, jadi kalau misalnya kawan sudah dinyatakan seperti ini, berarti kawan-kawan sah mendapatkan bantuan. Dikarenakan dia jenjang SMA sederajat, yaitu SMK, dia mendapatkan uang 1 juta. Nah, bagaimana sih Bang cara proses pencairannya? Nah, untuk proses pencairannya, kawan-kawan bisa berkoordinasi di sekolah dengan memberikan ini ya, kasih tunjuk aja atau screenshot ini bahwasanya kalian mendapatkan program Indonesia Pintar. Nah, biasanya nanti sama sekolah bakal diurus proses pencairannya. Nah, ataupun kawan-kawan bisa juga langsung ke bank menanyakan regulasi bagaimana sih proses pencairannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kawan-kawan ragu kenapa kok di sini ada namanya, tapi kok aku nggak dapat, nah itu kawan-kawan bisa cek langsung ke bank. Kalian bisa naikkan langsung ke bank gitu. Mungkin kan ada di sini namanya muncul lulus ataupun lolos ya, lolos mendapatkan bantuan PIP. Tapi kawan-kawan nggak menerima bantuannya, itu bisa kalian pertanyakan ke pihak sekolah ataupun ke pihak bank. Oke ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat, ini kita cek ya. Ini kan yang dapat nih. Kita bakal cek nomor NISN kawan-kawan yang nggak dapat. Nah, di sini aku udah masukkan data untuk siswa yang nggak dapat. Jadi kalau nggak dapat ada tampilan seperti ini. Oke, dia bakal muncul seperti ini, notifikasi warna merah. Siswa bukan penerima PIP. Nah, itu statusnya berarti kawan-kawan nggak dapat. Tapi kalau misalnya dapat seperti tadi, di sini muncul identitas kalian beserta bank penyalurnya. Berarti kawan-kawan dapat. Gitu ya, jadi jelas. Nah, ada juga nanti mungkin kendala nomor NISN-nya salah. Ini kita tes ya, salah-salah aja. Kita tes salah-salah aja. Oke, ini aku tes salah-salah aja. Kita cek data. Nah, dia kalau misalnya nggak dapat, dia tetap muncul seperti ini, nggak, siswa bukan penerima PIP. Nah, supaya lebih meyakinkan, kawan-kawan itu biasa nomor NISN-nya akunnya tidak aktif ataupun tidak valid di sistem Kemendikbud. Nah, jadi untuk kawan-kawan untuk meyakinkan bahwa saya nomor NISN-nya itu aktif, kawan-kawan harus cek juga di NISN, di website NISN seperti ini ya. Kalian ketik aja NISN seperti ini, NISN. Kemudian kita pilih yang nomor induk siswa nasional. Nah, nanti bakal muncul pencarian nama seperti ini. Yang berisikan informasi nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu. Nah, ini untuk memvalidasi bahwasanya NISN kalian itu aktif atau tidak. Nah, karena apa? Seperti aku bilang tadi aku isi asal-asal, dia keluar muncul notifikasi siswa bukan penerima PIP. Nah, ditakutkan bahwasannya kalian hanya terkendala nomor NISN-nya itu nggak aktif gitu, bukan identitasnya salah. Jelas ya? Oke. Jadi kalau menggunakan fitur ini, kalian harus memasukkan seperti yang aku bilang tadi, nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu. Jadi kita cek menggunakan fitur ini. Nah, kita masukkan nama.
Kemudian kita masukkan tempat lahir kita. Kemudian masukkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir sama juga seperti tadi. Dia menggunakan ini ya, pedoman tahun lahir, bulan lahir, kemudian tanggal. Nah, jadi kita ketik seperti ini tadi, kita ganti menggunakan simbol tanda panah ini. 2003 Februari tanggal 4. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan nama ibu. Oke, jadi nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir seperti ini, yaitu format tahun, bulan, tanggal. Kemudian nama ibu kandung, dan akhirnya kita masukkan kode captcha. Nah, kode captcha ini harus sesuai huruf besar dan huruf kecilnya ya. Oke, setelah itu kita klik cari data. Oke, muncul. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti statusnya aktif nih dia. Berarti NSN kawan-kawan itu aktif dan valid. Nah, jadi yang harus kita yakinkan bahwasanya di sini kalau sudah aktif, berarti kita tidak salah dalam menginput data di PIP tadi gitu ya. Karena apa? Takutnya seperti tadi gue bilang, walaupun kita isinya sudah benar sesuai yang kita tahu, tapi tidak valid NISN-nya. Jadi kita untuk meyakinkan harus cek menggunakan NISN ini. Oke, jelas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tadi pembahasan bagaimana sih cara cek apakah kita mendapatkan bantuan PIP sebesar 450.000 sampai 1 juta rupiah. Oke ya. Dan jika ada yang nanya, bang aku nggak punya kartu KIP, apa harus cek? Kalau disarankan kalian cek aja, karena nggak ada ruginya. Karena apa? Program Indonesia Pintar ini tidak juga harus punya kartu ini ya, karena ada beberapa sekolah yang bisa mengusulkan siswa walaupun tidak memiliki kartu PIP secara fisik. Jelas ya, tidak memiliki kartu KIP secara fisik. Nah, lebih bagus kalian cek aja di website ini tadi. Oke ya. Jadi jika ada yang kurang jelas bisa komen di bawah, ataupun ada yang ingin bertanya juga bisa komen di bawah. Sekian dari aku. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kalian share ke grup-grup sekolah kalian ataupun ke teman-teman kalian. Oke ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.